Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Spiritual Sufi Kisah Abdul Alam. Banyak orang yang merasa Islam tapi sebenarnya masih berdasarkan turunan begitu. Padahal hakikat Islam itu tidak bisa diturunkan. Kalau hanya sekedar status jasmani, ya paling hanya sekedar itu saja di kalangan pada umumnya atau secara duniawinya begitu. Tapi secara hakikat Islam itu sebenarnya tidak bisa diturunkan, karena hakikat Islam itu sebenarnya berserah diri begitu. Jadi di dalam kalimat berserah diri ini, di baliknya itu ada kesadaran diri aslinya. Jadi kalau orang tiba-tiba dilahirkan terus dari keluarga Islam dan tiba-tiba dinyatakan sebagai Islam, itu sebenarnya belum, karena sifatnya itu bukan dengan kesadaran dirinya dia itu berserah diri. Karena hakikat Islam itu metodologi ataupun tata cara dalam beragama begitu. Dan yang lebih mungkin menjadi agak-agak latah begitu secara umum itu, di beberapa ayat-ayat Al-Quran disebutkan bahwa nabi-nabi yang terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad itu mereka semua muslim begitu. Jadi disangkanya muslim di sini itu seperti merek Islam pada saat ini, padahal bukan begitu. Jadi hakikatnya itu beliau-beliau itu berserah diri kepada sebuah sistem, dan di situ ada syarat rukun tata cara gitu. Jadi konsep di situ pun tidak lari daripada wasilah itu sendiri. Seperti pada saat Nabi Muhammad dijadikan Rasul begitu, bukan berarti Nabi Muhammad terlepas daripada wasilah, karena yang mengajarkan wasilah itu Tuhan dan dijalani oleh para nabi. Makanya itu sebenarnya sistem yang Tuhan buat begitu. Jadi kita ambil contoh pada saat Nabi Muhammad bersyahadat, umpamanya di dalam sholat saja, walaupun kalimatnya itu di dalamnya itu Rasulullah Muhammad, itu bukan berarti terus terletak pada nama sehiriahnya Nabi Muhammad, itu bukan. Jadi contohnya di dalam syahadat pun, Nabi Muhammad pun bersyahadat seperti pada umumnya, ya seperti kita juga gitu. Kalau yang dituju Nabi Muhammad itu bahwa Rasulullah Muhammad itu sehiriahnya, itu berarti harusnya syahadatnya Nabi Muhammad itu otomatis berbeda dengan kita. Dalam syahadatnya Nabi Muhammad pun tidak mengucapkan wa asyhadu anna Rasulullah, tapi tetap menggunakan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intinya apa? Ada sesuatu yang ditunjuk di depannya begitu. Jadi kalimat di dalam Muslim ataupun Islam itu sebenarnya hakikatnya itu berserah diri. Makanya Islam itu pada dasarnya tidak bisa diturunkan, karena Islam itu bentuk daripada kesadaran diri. Jadi sifatnya itu berserah diri, dan di situ ada rukun syarat seperti dalam syahadat. Syahadat pun di situ makanya bunyinya itu bersaksi, bukan mengucapkan. Hanya saja kebanyakan orang salah kaprah, berhubung meyakini Rasulullah itu sudah meninggal ataupun mati, akhirnya syahadat hanya sekedar bunyi-bunyian saja, hanya sekedar diucapkan begitu. Padahal hakikatnya syahadat itu ya harus ada yang disaksikan, namanya kalimat syahadat, kalimat persaksian begitu. Jadi itu wajib, dan kita pun wajib menemukan siapa wasilah itu, siapa di balik Rasulullah itu tadi yang membawa status wasilah itu tadi. Makanya jikalau agama tidak melalui wasilah,
sebenarnya agama itu belum dianggap sah gitu, karena wasilah itu sistem rukun syarat tidak bisa diabaikan begitu. Jadi seandainya ada yang mengatakan bahwa agama itu bisa diturunkan, itu berarti orang yang berbicara tentang hal itu pun sebenarnya bisa dibilang mohon maaf ya belum beragama, karena dia pun belum tahu yang berbicara apa itu hakikatnya agama. Karena agama itu sebuah sistem yang kalau bahasa perancangan itu yang dirancang oleh Tuhan. Padahal di dalam Al-Quran kan sudah sering dijelaskan. Ada beberapa ayat yang menyatakan Tuhan itu tidak bisa berhubungan secara langsung dengan manusia kecuali lewat 3 perkara: di balik tabir, di balik wahyu, ataupun di balik utusan. Nah, intinya dari kriteria itu sudah jelas bahwa Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh manusia secara langsung. Hanya saja manusia pada saat ini banyak meyakini bahwa agama itu bisa terhubung dengan Tuhan secara langsung. Padahal itu tidak mungkin dan mustahil begitu. Jadi manusia itu tidak bisa secara langsung ujuk-ujuk bisa menghubungi Tuhan. Itu tidak mungkin sekali. Ibaratnya begini, matahari untuk sampai ke dunia itu melalui cahayanya. Kalau mataharinya langsung turun ke dunia, ya hancur dunia ini. Gitu. Begitupun dengan Tuhan, karena Tuhan yang di maha akhirat, yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, itu sifatnya mutlak. Gitu. Jadi ya hanya mendiami di situ saja. Lah untuk sampai kepada alam-alam yang lain itu ataupun yang bisa saya sebut dimensional, itu adalah hanya berupa cahayanya saja, atau disebutnya nur Tuhan atau nur Allah begitu. Nah itulah disebut konsep wasilah. Jadi untuk mengenali Tuhan itu kita tidak bisa secara langsung kecuali lewat cahaya Tuhan sendiri. Nah konsep wasilah itu pada dasarnya ketika kita mau menghubungi Tuhan, kita harus melalui cahaya Tuhan. Begitupun Tuhan, ketika Tuhan ingin berhubungan dengan kita sebagai manusia, juga melalui cahayanya Tuhan sendiri begitu. Karena itu sistemnya konversi disebutnya. Begitupun cahaya matahari dengan mataharinya. Cahaya matahari itu adalah konversi daripada matahari sendiri, dan sedangkan antara cahaya matahari dan mataharinya itu satu kesatuan dan itu tidak bisa dipisahkan. Makanya konsep beribadah kuncinya itu ada pada wasilah itu tadi. Jadi untuk berhubungan dengan Tuhan itu tidak bisa kita sebagai manusia yang baru menghubungi Tuhan yang maha mutlak. Itu pasti kita pun akan terbakar. Begitu pula ketika matahari turun ke bumi atau kita sebagai manusia yang ada di bumi tiba-tiba ingin ke langit terus mendekati matahari, ya terbakarlah kita. Nah poinnya begitu. Ketika kita terhubung dengan cahaya matahari, pasti kita akan terhubung dengan mataharinya. Begitupun ketika kita terhubung dengan cahaya Tuhan, kita pun akan terhubung secara langsung oleh Tuhan, karena antara cahaya Tuhan dan Tuhan sendiri itu tidak terpisah, karena itu satu kesatuan. Ya itulah yang harus kita pahami duduk persoalan tentang perihal beragama. Tidak serta-merta agama itu apapun itu bisa diturunkan. Pada hakikatnya agama itu sebenarnya tentang kesadaran diri kita sendiri. Makanya ada syarat rukunnya itu di awalnya apa? Harus berakal, karena yang dibutuhkan itu tentang kesadaran diri disebutnya gitu. Jadi bukan agama yang ikut-ikutan, bukan agama yang berdasarkan cerita, tapi agama yang memang benar-benar kita itu sadar diri bahwa kita sebagai makhluk akan kembali semuanya, dengan catatan melalui
sistem tali wasilah itu tadi. Jikalau kita hidup ingin kembali kepada Tuhan tanpa melalui tali wasilah, pasti kita masih akan ngambang disebutnya. Jadi kita akan mengalami siklus kematian yang berulang-ulang, seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran sendiri, bahwa manusia itu sebenarnya sudah dihidupkan berulang kali gitu. Makanya ada hari kebangkitan, jadi mati dibangkitkan lagi, mati dibangkitkan lagi. Di beberapa surat di dalam Al-Quran sendiri, di antaranya surat Yasin juga ada, dan surat lainnya. Nah, disitulah ketika manusia tidak bisa kembali kepada Tuhannya, pasti akan didaur ulang terus menerus sampai menemukan begitunya, sampai menemukan konsep wasilah itu tadi. Nah, inilah yang pada saat ini telah hilang konsep wasilah. Disangkanya Tuhan itu bisa dihubungi secara langsung oleh manusia tanpa melalui wasilah, karena banyak orang yang meyakini Rasulullah itu sudah mati, padahal hakikat Rasulullah itu cahaya Tuhan sendiri. Nah, cahaya Tuhan itu tidak akan mungkin mati, hanya saja berganti wadah saja. Kalau dulu pada zaman Nabi yang statusnya di baliknya itu ada status Rasulullahnya, itu sebenarnya ketika sepeninggal beliau pun Rasulullah tidak mati, hanya mewarisi kepada jasmani-jasmani nabi-nabi yang lain. Begitu pula dengan sepeninggalan Nabi Muhammad itu mewarisi tetap. Hanya saja pada zaman saat ini sudah tidak ada nabi lagi, karena nabi itu sudah khatam disebutnya, tapi Rasulullahnya tetap ada. Karena itu konsep wasilah itu mutlak sifatnya, tanpa itu tidak mungkin manusia bisa terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat ini pun kalau ditanya apakah wasilah itu masih ada di zaman sekarang, wajib ada, dan itu pasti akan ada gitu. Makanya dalam beragama carilah wasilah itu tadi, seperti di dalam Al-Quran sendiri kan juga ada wabtahu ilaihil wasilah, carilah wasilah, poinnya begitu. Intinya yang hai orang-orang beriman, carilah wasilah, poinnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang poin intinya itu begitu. Jadi tidak bisa orang tiba-tiba bisa terhubung secara langsung dengan Tuhan tanpa melalui wasilah. Hanya saja juga begini, banyak orang yang salah kaprah. Jadi meyakini wasilah karena tidak tahu hakikat wasilah itu apa, akhirnya ditafsiri oleh akal, akhirnya menjadi bahwa wasilah itu jalan untuk mendekatkan. Akhirnya ditafsiri, ada yang mengatakan Al-Quran sebagai wasilah ataupun sholat sebagai wasilah, padahal bukan itu. Hakikat wasilah itu sebenarnya dibaliknya itu cahaya Tuhan sendiri. Makanya kalau zaman dulu wasilahnya berada pada Nabi Muhammad, ketika zamannya Nabi Muhammad. Nah, ketika zaman sekarang itu ada pada al-ulama warasatul anbiya. Nah, itu bukan sembarang ulama. Yang dimaksud ulama pewaris Nabi itu ulama yang membawa tali wasilah sebenarnya. Jadi ketika orang itu berada sebenarnya disertai oleh Tuhan. Nah, inilah yang sulit sekali dicerna secara langsung kalau tidak hati-hati diterangkan secara detail begitu. Karena masih banyak orang yang salah paham, sehingga banyak orang hanya sekedar karena ahli membaca kitab, hafal kitab disebut ulama, padahal bukan begitu. Hakikat ulama itu yang dibalik dirinya ataupun ketika orang itu berbicara sebenarnya sedang disertai Tuhan. Jadi bukan berbicara karena hafalan yang ada di akal pikirannya, bukan. Kalau segala hafalan pikiran terus orang itu bisa pandai berbicara berdasarkan hafalan kitabnya,
hafalan Qurannya ataupun hafalan cerita-cerita apapun itu, sebenarnya itu masih alam bawah sadar. Karena apa? Masih terkontrol oleh akal kita gitu. Jadi segala sesuatu yang masih terkontrol oleh akal kita sebenarnya itu masuk ke dalam ranah alam bawah sadar. Nah, hakikat cahaya Tuhan itu sifatnya real time gitu. Jadi memang disertai Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang berbicara, hanya saja melalui jasmaninya orang itu, atau orang itu sebagai corongnya Tuhan begitu. Itulah konsep disebut disertai Tuhan, atau kalau orang dulu bilang itu disebutnya ilmu laduni. Dan ilmu laduni itu bukan ilmu kesaktian seperti karomahan, itu bukan. Kalau orang spiritual bilang kan, cari ilmu laduni sehingga dia bertapa puasa. Padahal bukan begitu. Ilmu laduni itu konsep daripada wasilah itu tadi, sehingga nantinya agama itu Tuhan sendiri yang mengajarkan, bukan berdasarkan hafalan kitabnya. Jadi ketika orang itu berbicara, itu sudah tidak menggunakan hafalan yang ada di otak kepalanya, karena sifatnya real time. Apa yang dia bicarakan itu disertai Tuhan. Jadi pada dasarnya Tuhan sendiri yang berbicara, hanya saja melalui jasmani orang itu, atau bahasa gampangnya itu corongnya orang itulah istilahnya gitu. Walaupun mungkin agak tidak sopan menggunakan kata corong, tapi lebih mudah dipahaminya begitu. Jadi Tuhan berbicara melalui orang itu, bahasanya begitu. Nah, disinilah ada perumpamaan ilmu yang tersembunyi atau mutiara yang tersembunyi di bawah laut. Nah, itu konsep wasilah, dan itulah pembawa wasilah sebenarnya. Hanya saja sulitnya minta ampun mencari orang itu. Makanya carilah orang itu. Jikalau sulit mencari orang itu, carilah orang yang sudah kenal dengan orang itu, mudah. Jadi tidak orang itu meraba-raba begitu. Terus kalau ditanya bagaimana caranya mencari orang yang membawa tali wasilah, minimal itu orang itu bisa menerangkan konsep daripada wasilah itu tadi, dan bisa menunjukkan jalan caranya, bagaimana caranya untuk mengenal Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar bercerita yang berdasarkan buku, bukan, tapi memang pengalaman secara empirisnya. Makanya disebutnya hakul yakin begitu. Jadi bukan sekedar pandai berbicara karena membaca kitab, bukan dikit-dikit mana dalilnya, sudah bukan di ranah itu. Karena seorang pelaku itu sudah lepas daripada itu. Jadi dalil-dalil ataupun itu sebenarnya, mau apapun itu, mau kitab apa saja, sebenarnya petunjuk-petunjuk untuk menuju kepada wasilah itu sendiri. Bukan terus kita hafal-hafalkan, kita pamer-pamerkan, kita lomba-lombakan. Akhirnya apa? Kita tidak menemukan inti daripada petunjuk-petunjuk yang ada pada kitab itu. Akhirnya hanya sebagai keren-kerenan saja. Akhirnya dilomba-lombakan. Nah, ujung-ujungnya daripada semua kegiatan itu, akhirnya apa? Muncullah debat gitu. Karena setiap orang itu punya pandangan atau sudut pandang sendiri-sendiri. Begitupun termasuk seleranya. Wah, saya menghafalkan kitab ini begini kok. Kalau tidak begini, itu sesat, itu bid'ah. Nah, itulah akhirnya menjadi sudut pandang. Padahal hakikat agama itu harusnya Tuhan sendiri yang mengajarkan gitu. Jadi bukan berdasarkan hafalan kitabnya, itu bukan. Kitab itu sebagian besar pengalaman dari pelaku aslinya. Hanya saja pengarang kitab itu menceritakan kisah dirinya agar orang lain mengikuti jejaknya. Gitu, bukan menghafalkan kisahnya orang itu. Nah, banyak orang sekarang itu belajar tentang kitab yang dihafalkan isi kitabnya, tapi tidak mau mengikuti jejak pengarang kitabnya gitu. Padahal jejak pengarang kitab itu mengikuti jejaknya para nabi
yang diikuti itu jejaknya, bukan ceritanya, sehingga nanti hasilnya pun akan sama. Kalau Nabi bilang bisa mi'raj, berarti para umatnya pun ya sama, harus bisa mi'raj gitu loh. Jadi tidak hanya yang bisa mi'raj itu hanya Nabi Muhammad saja, bukan lah. Terus lantas ngapain Nabi Muhammad bercerita mengajarkan tentang mi'raj kalau hanya Nabi saja yang bisa mi'raj? Itulah yang terjadi kerancuan pada zaman saat ini. Karena apa? Banyak orang yang meyakini bahwa yang bisa mi'raj itu hanya Nabi Muhammad saja. Itu karena orang itu nggak tahu dan nggak bisa mi'raj. Karena apa? Tidak mau mengikuti jejak napak tilasnya pendahulu, yaitu ya para nabi ataupun orang-orang soleh terdahulu yang menggunakan sistem wasilah dalam beragama. Baik, sementara ini dulu yang dapat kami sampaikan. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih. Salam Rahayu, salam damai, Indonesia Bersatu. Intinya jangan mau dibutuh-butuhi dalam hal beragama, apapun itu jangan ditelan mentah-mentah ketika kita mendengar sesuatu uraian agama. Jadi kita harus berani bertanya. Jikalau orang itu berbicara tentang surga, neraka, tanya, bagaimana caranya Ustadz untuk memasuki surga dan neraka itu? Umpamanya orang pendakwah bercerita tentang cara mengenal Allah, tanya bagaimana caranya Ustadz agar kita bisa mengenal Allah seperti para nabi ajarkan, begitu. Dan apakah sama yang dialami nabi dengan yang dialami kita seandainya kita belajar mengenal Allah? Kan poinnya begitu. Jadi tidak serta-merta kita hanya senang dengar cerita yang indah-indah ataupun cerita-cerita yang menggiurkan tentang agama, begitu. Akhirnya apa? Banyak cerita-cerita tentang agama itu dibumbui, dikasih bumbu sehingga orang itu terlena. Padahal hakikatnya intinya itu suruh mengikuti napak tilasnya para nabi, tapi akhirnya hanya sekedar senang dengan ceritanya. Bahkan banyak orang yang mengaku cinta Nabi, padahal tidak hidup satu zaman dengan Nabi, gitu Pak. Padahal kalau kita mau berpikir, kan harusnya begini, sebenarnya kita itu cinta kepada Nabi atau cinta kepada ceritanya Nabi, maksudnya cerita kisahnya para Nabi ataupun Nabi Muhammad ataupun siapa saja. Poinnya itu cinta kita itu sebenarnya bukan cinta yang cinta murni karena bertemu, bukan, tapi cinta dengan cerita sebenarnya. Jadi senang dengan ceritanya. Padahal ketika kita hidup, umpamanya saja kita hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad pun, berani kita mengikuti Nabi Muhammad, apalagi diajak perang, gitu. Nah inilah, jadi jangan terjebak dengan cerita-cerita yang banyak bumbunya sebenarnya, karena kita tidak hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad. Poinnya itu justru yang disarankan sendiri oleh Nabi Muhammad, seperti ketika ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana nanti nasib kami ketika engkau berpulang? Gitu. Jawaban Nabi apa? Intinya menurunkan warisnya. Maka yang disebut al ulama warasatul anbiya. Nah, carilah ulama yang membawa waris ilmunya Nabi. Hati-hati di sini. Waris ilmunya Nabi itu bukan orang mengaku-ngaku, tapi memang mewarisi. Dan mewarisi itu berarti apa? Mengikuti napak tilas jejak apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad. Begitu. Tidak hanya sekedar berdasarkan membaca kitab, itu bukan, itu baru disebutnya. Karena Al-Quran sendiri pun sebenarnya sifatnya qadim. Jadi tidak berhuruf dan tidak bersuara.
Nah, Al-Quran Mushaf itu sifatnya baru karena tertulis di dalam buku gitu. Walaupun itu secara umum disebutnya kitab suci, ini sebelumnya mohon maaf, tapi pada hakikatnya itu sifatnya baru. Al-Quran yang disucikan oleh Tuhan sendiri, yang di dalamnya ada kalimat tidak tersentuh kecuali oleh hamba-hamba yang telah disucikan, itu sebenarnya Al-Quran Qadim disebutnya, Al-Quran yang tidak berhuruf dan tak bersuara. Jadi intinya di dalam Al-Quran itu sendiri sama persis apa yang pernah diterima oleh Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain gitu. Jadi jangan salah kaprah. Banyak orang akhirnya menganggap bahwa yang disucikan tentang Al-Quran itu kitab yang mushaf, padahal bukan itu. Karena kalau kita mau berpikir secara logis, secara jernih, di situ ada kalimat hanya orang-orang yang telah disucikan gitu. Dan di sini bukan terus orang yang berwudu. Nah, banyak orang kan akhirnya meyakini, menganggap bahwa untuk membaca mushaf Al-Quran harus berwudu karena hanya orang-orang yang suci saja, kan begitu. Nah, konteksnya kan bukan begitu. Jadi Al-Quran itu tidak akan tersentuh kecuali hanya orang-orang yang telah disucikan. Itu tentang Al-Quran Qadim sebenarnya. Dan hakikat yang disucikan itu sebenarnya ruhnya. Jadi dia telah mengalami proses syarat rukun untuk mengetahui tentang hakikatnya Al-Quran Qadim itu tadi. Kalau umpamanya yang disucikan itu Al-Quran yang mushaf, tentunya orang Kristen pun kan bisa megang walaupun nggak harus wudhu. Kalau semua bisa megang berarti konteksnya bukan pada Al-Quran yang mushaf itu tadi. Jadi ada sesuatu di balik itu, makanya inilah yang jarang diketahui oleh orang. Makanya dalam apapun itu, mendengar tentang ngaji bab agama, intinya jangan suka ditelan mentah-mentah. Tanya, harus berani kritis. Kritis itu di sini bukan ingin berdebat, bukan. Namanya orang tidak tahu itu sah-sah saja bertanya, begitu. Baik, sekian dulu yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam Rahayu, salam damai, salam Indonesia Bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.